Kebakaran di apa? mana? Ada yang kebakaran jenggot. Ya. Wah. Kebakaran. Ada apa? Terbakar api cemburu. Ya. Kebakaran di mana? Kebakaran. Terbakar api asmara yang dahulu pernah membara. Aku tuh kalau dibikin gimmick-gimmick itu kayak bingung mikir lama gitu. Mending gimmick apa jalan dari sana ke sini? Iya. Kalau opening sama Mas Fresh, Iya. jalan dari sana ke sini ya. Tapi luar biasanya hari ini ya Sobat Selai semuanya, Putu Nisrina. Apa, Aryo? Akhirnya kita bisa Kenapa? sowan ke salah satu dinas yang sekarang film, reality show, itu rata-rata mereka semuanya datang ke dinas ini. Dan juga lagi kayak trending di TikTok juga Betul. ya. Makanya aku kan bilang sama Putu sama Nisrina, yuk kapan-kapan yuk datang ke dinas pemadam kebakaran gitu. Dan akhirnya kali ini Sobat Selai kita mendapatkan kesempatan datang ke dinas pemadam kebakaran Kota Batu. Kota Batu. Dan pastinya juga ya, karena di belakang kita ini sudah ada mobil-mobil luar biasa. Ya nanti Aryo 1, aku 1, Nisrina Aku 1. Buat apa? Buat investasi. Oh enggak, buat memadamkan api asmara tadi, memadamkan. Api cemburu, Kebakaran kebakaran jenggot. Tapi emang kamu pernah cemburu? Kayaknya Ya. mati rasa deh kamu. Nah, nanti kita bakalan ngobrol bareng ya sama Ya. kepalanya di sini. Betul. Karena banyak banget video-video yang tadi sempat dibahas juga. Hal-hal simple itu tapi sekarang aku butuh pemadam kebakaran. Wow. Gitu. Aku ulang tahun tapi nggak ada yang ngerayain. Betul. Telepon pemadam kebakaran. Nah, Kita akan tanya apakah kayak semuanya bisa dihandle oleh pemadam kebakaran. Tapi sih gitu. menurut aku pribadi ya, kayaknya kalau seandainya masyarakat paham dan masyarakat tahu apa sih rules dari pekerjaannya dinas pemadam kebakaran, pasti ya nggak tiba-tiba telepon Iyalah. gitu kan. Kasian juga kan harus bisa membedakan mana yang urgent, mana yang tidak. betul. Kita harus tahu set prioritasnya, Betul. ya kan? Nah. Jangan sampai hal-hal yang tidak terlalu penting itu mengganggu sesuatu yang urgent. Nah, itu makanya dia. itu. Apalagi kan unit-unitnya ada di sini tuh Sobat Selai semuanya, itu luar biasa sekali dan tadi sempat ngobrol. Spesial ya. Di sini ada unit kendaraan yang nggak ada di Tidak di semua tempat tempat ada. Betul. Apakah itu? Dan pastinya juga nanti kita akan tanya setiap unit ini kegunaannya untuk apa gitu. Karena Banyak banget ya kan, unitnya di sini. modelnya sama tapi ternyata kegunaan atau fungsinya juga Beda-beda. berbeda-beda gitu loh. Tapi tetap satu jua, Mantap. Indonesia Berbeza. merdeka. Nah, nanti kita juga bakalan tanya satu persatu nomor WA-nya. Buat apa? Keren-keren kali orang-orang. Tiba-tiba kalau kamu Halo seandainya Om. Halo Om. Kok tiba-tiba banget mereka mau cari nomor? Kan kita mau kerja. Kamu nih. nggak tahu tadi masuk ke kantor, wow, keren-keren wibawa semua tuh, udah siap menanggulangi. Nah, Tapi mau percaya apa enggak ya? Enggak. Kamu harus percaya. Karena kamu belum masuk tadi Iya. ya. Kalau seandainya kamu masuk, kamu pasti akan percaya. Apakah masuk ke dinas pemadam kebakaran itu ada salah satu kayak semacam persyaratan harus good looking Nah, gitu loh. itu dia. Karena kamu tadi masuk katanya ketemu apa? Mister di sana. Iya, ketemu sama saudaraku juga. Keren pokoknya, jadi dia tuh pacarnya tuh keren abis kan. Betul. Langsung aja bisa ngobrol sama yang lebih Paham. berilmu, Ya, gitu. kita akan Betul. kulik tidak hanya dari Loh, pemadam Bapak. kebakarannya saja, tapi dari pekerjanya juga kita kulik. Nah, makanya itu. Siapa tahu. Kan tadi kita berangkat kan sudah ditraktir makan. Enak gak? Enak sekali, lah. enak sekali. Oh ternyata bapak kepalanya juga tidak hanya menanggulangi kebakaran. Tapi Tapi- kelaparan. Di samping itu juga Oh, ikut ya. ngomong kan kameramen. Gak apa-apa. Ngomong kan Dia dong. nambah. Kameramen ikut ngomong Di sekarang. samping itu juga kamu tahu nggak kenapa dinas pemadam kebakaran itu lebih dekat dengan masyarakat? Kenapa? Karena act of service-nya itu. Ah. Udahlah, langsung kita ajak ngobrol aja sama Selai semuanya. Ikuti perjalanan kita bertiga ya kali ini ya sama Selai semuanya ya. Fire, on the way, need a fire. Sampai Nah, sobat Selai semuanya. Wow, ada siapa itu Arya? Hatiku bergetar kalau di sebelah sini. Kenapa? Nggak tahu, ada yang berwibawa sekali. Wih, bawa apa? Wih, bawa mobil. Wih, bawa ini gitu kan. Wih, bawa duit. Nah, langsung aja kita ngobrol sama bintang tamu kita Bintang hari ini. timu. Bintang tamu kita hari ini ya sobat Selai semuanya ada Pak Sanwardoyo. San, ya. Panggilnya dengan berwibawa. Gimana?
Kita sambut Ini dengan dia. penuh kehangatan. Yang Mohon- terhormat. Mohon dengan hormat. Enggak. Mohon izin, mohon berkenan Mohon izin, mohon berkenan. kepada Yang terhormat. Mohon dengan hormat. Kepada Bapak San untuk bisa bergabung bersama kami di sini. Pak San, selamat siang. Selamat siang. Iya. Pak San boleh di tengah, Pak Ya, San. oke. Keren Luar banget. biasa. Kayak Pak San, tampang. terima kasih banyak Ya. sudah mengizinkan kita dari Selai Show Agropolitan TV hadir Yes. di rumahnya dari Dinas Kebakaran Kota Batu. Pemadam kebakaran. Dinas kebakaran itu dinasnya Pemadam kebakaran dan maksudnya. penyelamatan Oh, Kota ini Batu. yang benar. Dinas Pemadam Kebakaran dan dan penyelamatan Kota Kota Batu. Batu. Oke. Nah, kita sudah sama Pak San kali ini Sobat Selai semuanya ya. Karena memang kalau dari aku pribadi sangat penasaran sekali apa sih kerjaannya Dinas Pemadam Kebakaran sebenarnya. Karena kan kalau di TikTok ya Pak San itu banyak Itu kayak banget. random gitu ya, Heeh. semua dikerjakan oleh Heeh. pemadam kebakaran, bahkan hal-hal yang sepele gitu Iya. ya, teleponnya ke pemadam kebakaran. Apakah itu termasuk penyalahgunaan apa namanya hak dari warga atau gimana kan nanti bakalan dijelasin ya Pak San ya. Tapi sebelum itu teman-teman nanti kita enak ngobrol kan sambil duduk ya. Ya, of Nah course. ini mumpung beliaunya lagi berdiri dengan penuh ketegasan dan astagfirullahaladzim gitu kan. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Boleh dijelaskan Pak itu helmnya itu helm namanya helm apa? Jadi ini yang saya gunakan, kalau ini bajunya kita menggunakan baju PDL, Damkar. Ini sama se-Indonesia sama. Terus kemudian helm yang saya gunakan ini jenisnya helm rescue. Oke. Helm rescue. Jadi ada dua jenis helm di kita. Ada helm untuk fire sendiri, rescue sendiri. Apa bedanya Pak? Bedanya, Fire sama rescue. bedanya nanti spesifikasinya. Jadi kalau rescue dia cenderung lebih ringan, lebih simple. Tapi kalau yang untuk kebakaran itu dia lebih Safety lagi ya, Pak, safety. ya? Jadi termasuk Ini harus tahan ada api gitu ya. ya harus tahan panas. Jadi ada penutup mukanya juga. Karena memang sekali Nanti lagi nanti saya jelaskan contohnya. Ya. keren. Jadi termasuk untuk penanganan emergency, Iya. mau rescue, mau kebakaran, kita harus menggunakan peralatan yang memenuhi standar keselamatan. Betul. Jadi Ada bajunya banyak nanti sebenarnya ya, Pak, banyak. ya. Nanti termasuk kita harus menggunakan fire jacket, sepatunya pun ini khusus sampean berdiri di sini nggak apa-apa. Ini Boleh ya, walaupun Pak, ya? boleh 2 kaki sini. Wow. Aman. Jadi walaupun ini terlindas mobil tidak apa-apa, Iya aman. gitu. Kuat Ya. banget Pak. Ya, memang standarnya harus seperti itu. Karena Oke. yang kita tangani ini resikonya tinggi. Iya Jadi sih. tentunya Wow. kita harus dilengkapi dengan peralatan yang juga memenuhi standar keselamatan kita. Iya, iya Betul. betul. Karena kita menyelamatkan seseorang. Betul. Jangan sampai kita yang diselamatkan. Betul. Pak, tapi kalau untuk perlengkapan yang seperti ini, setiap datang ke kantor memang harus lengkap atau ketika ada Emergency panggilan aja. keluar gitu baru Jadi kita- untuk peralatan termasuk fire jacket, helm, sepatu, sarung tangan dan sebagainya itu untuk pasukan sudah disediakan di Mako. Oke. Jadi pada saat mereka pulang, mereka tidak membawa karena di sini sudah disiapkan tempatnya. Masing-masing anggota sudah memiliki APD sendiri-sendiri dan pada saat dia tidak bertugas disimpan di Oh gitu. termasuk Tidak dibawa nanti pulang. pencuciannya sudah kita sediakan untuk sarananya di sini semua. Oh, ada petugas laundry di sini. Bukan. Laundry. Tapi itu tanggung jawabnya masing-masing Iya, ya Pak. Ya, mereka tahu ya. sendiri kalau Jadi habis alhamdulillah pakai. kalau di Batu ini sudah standar. Jadi untuk peralatan kita sudah lumayan lengkap sehingga bisa melayani masyarakat dengan lebih bagus. Nah, Oke. itu Nah dia. Pak, ini pertanyaan umum yang sering saya tahu dan mungkin ditanyakan ya Pak ya. Kan Ya. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanganan ya Pak ya. Penyelamatan. Ya. Kota Batu ini kan dulunya kalau nggak salah di area alun-alun Pak. Ya. Tiba-tiba sekarang pindah nih di belakang balai kota gitu dan Ya. lebih besar gitu. Sebenarnya tujuannya apa Pak? Kok pindah ke sini? Apakah memang propernya di sini atau ada alasan yang lain Pak? Ya. Alasan sebenarnya adalah tentang standar. Oke. Jadi kalau dulu kantor kita yang lama di dekat alun-alun itu memang nggak standar karena terlalu kecil juga. Idealnya memang seperti ini. Jadi memang
harus gedung sendiri. Dan ini sebenarnya kenapa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan itu mempunyai gedung sendiri. Ini sebenarnya adalah untuk membackup balai kota. Jadi balai kota ini adalah aset yang luar biasa. Tapi kita berpikir kemungkinan terjelek manakala terjadi entah gempa bumi atau kebakaran besar, sehingga balai kota ini secara utilitas ini lumpuh, masih ada backup di gedung ini. Dan memang ini kita kembangkan, kita desain gedung ini standarnya standar internasional. Jadi termasuk ada tower. Betul. Tower ini gunanya banyak, dia selain untuk tandon air, juga bisa untuk latihan ketinggian, rappelling, penyelamatan di ketinggian bisa kita lakukan. Oke. Kalau lagi Banyak suntuk fungsi layangan ya? di atas. Bukan. Lapangan banyak buat layangan. Iya. Layangan lo buat apa? Oh, enggak buat healing gitu, melihat pemandangan. Jadi Kota di Batu ini alhamdulillah kita sudah lumayan lengkap. Jadi Keren. termasuk tadi yang disampaikan banyak sekali peralatan maupun kendaraan yang mungkin di daerah lain belum dimiliki. Alhamdulillah di Kota Batu sudah dilengkapi. Alhamdulillah Pindah ke sininya kapan, Mbak? pindah ke sini sudah sekitar 4 tahun yang lalu. Oke. Dan memang dari awal pindah itu sudah lengkap semuanya ya, sudah tersertifikat internasional ya. Ya, jadi kalau desainnya memang cuman memang masih banyak yang harus dibenahi. Cuman memang kalau untuk peralatan kendaraan memang secara bertahap. iya, betul. Karena untuk membeli peralatan dan kendaraan di pemadam itu tidak murah. Bener. Iya. Wong ini kan yang aslinya wong yang apa kayak beli yang kecil itu apa mainan namanya itu kecil. mahal loh. Ya. Apalagi yang segini. Ini contoh mobil ini aja, mobil yang biasa ini sekitar harga 1,8 M. Kalau yang biasa ini yang standar untuk dipakai keliling kayak gitu ya, Ya. Pak? Oh, oke. Kalau mobil tangga itu sekitar 10 M. Ini adalah salah satu aset Ya. yang belum semua dinas pemadam kebakaran Ya, punya. betul. Tapi di Batu udah ada. Di Batu alhamdulillah kita dari 2017 sudah memiliki, sehingga insya Allah untuk kebakaran di gedung-gedung tinggi pun kita sudah bisa menangani dengan baik. Luar biasa. Oke, Pak San, nanti kita lanjut lagi ya Pak, ngobrolnya kita break sejenak. Tapi kalau aku lihat chatnya di pemadam kebakaran kok berasa kayak ATV ya? Iya. Kayak ternyata warnanya ya. Rumah kita. Rumah kita juga ini. Iya. Kita juga ini. Insya Allah ini minggu depan mulai dicat. Iya, kayak ATV Pak Sama, warnanya. juga lagi ngecat sekarang, Mbak. ATV Ghost tuh pemadam kebakaran. bener. Sekarang lagi ngecat. Jangan-jangan tukangnya sama nanti. Kita nanti lanjut lagi ngobrolnya Sobat Selai semuanya. Kita duduk, kita santai-santai sambil kita melihat unit-unit yang ada di pemadam kebakaran Kota Batu. Kita duduk dulu ya. Oke, kita break sejenak. Oke, kita sekarang sudah duduk cantik ya bersama dengan Pak San. Kita akan mengulik lebih dalam lagi tentang seputar pemadam kebakaran di Kota Batu gitu ya. Tadi udah sempat ditanyain juga Pak, kalau di sosial media kan Damkar ini lagi rame banget. Kayak minta tolong apapun tuh bisa sama Damkar gitu. Tapi sebenarnya realnya apakah memang Damkar itu melayani apapun permintaan dari masyarakat yang memang agak di luar nurul gitu ya? Ya. Gimana Pak? Oke, jadi sebenarnya tugasnya pemadam kebakaran tuh nggak cuman menangani kebakaran. Jadi tugasnya pemadam kebakaran sebenarnya banyak. Intinya ada 2 hal. Yang pertama adalah pencegahan. Oke. Yang kedua adalah penanganan kebakaran dan penyelamatan. Nah, jadi kalau pencegahan ini mulai dari sosialisasi, penyuluhan, inspeksi gedung, ini adalah bagian dari upaya pencegahan. Sedangkan nanti penanganannya ada kebakaran. Kebakaran berbagai jenis, mulai dari gedung, kendaraan, pabrik, dan lain sebagainya. Nah, sekarang yang sering jadi viral itu adalah yang penyelamatan. Jadi sebenarnya adalah bahasanya penyelamatan. Seperti katakanlah ular, tawon, kucing dan lain sebagainya. Kucing di atas pohon, termasuk gitu ya, Pak, ya? motong cincin. Itu adalah skup penanganan penyelamatan. Nah, cuman karena sebenarnya tanda kutip harus digarisbawahi bahwa yang kita tangani adalah hal yang sifatnya darurat, Urgent itu tadi. emergency. Jadi kita sarankan masyarakat juga bisa memilah Iya, benar. mana yang harus perlu penanganan damkar, mana yang bisa ditangani sendiri. Nah, contoh
Contoh kecil kalau kita lihat beberapa di sosmed itu memang ada sebagian yang mungkin orang melihat agak keterlaluan. Nah, tapi insya Allah kalau sebenarnya ke Damkar, kita kalau mau nangani semua insya Allah bisa. Cuman kita harus bisa membuat prioritas mana yang lebih didahulukan, mana yang lebih urgent, sehingga pada saat kita menangani hal yang lebih inti, itu kita tidak kesulitan. Contoh kecil misalkan gini, orang minta tolong katakanlah ngambil kunci yang jatuh ke gorong-gorong. Pada saat kita menangani ngambil kunci, ternyata ada panggilan bersamaan, ada orang kecemplung sumur. Nah, tentunya yang harus kita utamakan kan ini, orang yang nyemplung sumur. Ya. Jadi masyarakat harus bijak. Jadi tidak asal ikut tren, benar. sehingga nanti khawatirnya kasihan petugas pemadamnya. Karena terus terang petugas pemadam kebakaran ini banyak keterbatasan, mulai dari jumlah petugasnya, kendaraannya, peralatannya. Nah ini jadi manakala tidak benar-benar urgent, tolong benar-benar bisa ditangani sendiri. Mungkin bisa minta tolong tetangga atau saudaranya, sehingga pemadam kebakaran itu intinya kita tidak akan pernah menolak permintaan bantuan. Dan People pleaser ya Pak ya. ya, dan kita jamin untuk layanan darurat semua gratis. Gratis. Semuanya meskipun Tidak besar pakai kebakaran. prosedur yang macam-macam, tidak pakai harus bikin surat dulu, bahkan semua pelayanan gratis. Karena mungkin berhubungan dengan kearjenan atau emergensi Betul. tadi ya Pak ya. Keselamatan Kalau juga, kan? ngelewatin surat menyurat ya. Ya. Gitu loh, semua. Betul, termasuk untuk kebakaran itu memang kita sendiri terus terang untuk kebakaran kadang dari yang kena kebakaran ngasih kita uang pasti akan kita kembalikan. Karena terus terang kalau kita pertama karena memang kita sudah dibiayai oleh pemerintah, yang kedua kita menganggap bahwa orang yang kena kebakaran atau yang kena emergensi adalah orang yang kena musibah. Saya sampaikan daripada untuk ngasih ke pemadam kebakaran lebih bagus untuk yang beres-beres. korbannya. Ya, Nah, ya. Pak, ini kan sekarang lagi rame banget ya, seperti kata Putu tadi yang semuanya Tugas bomba tanya itu. apapun Kerbau masuk parit. sekarang lebih percaya sama sama Damkar karena Ya. cekatannya, terus pengerjaannya sampai benar-benar clear dan keamanannya. Ya amanah bener. Amanah. Nah. Jadi Ya. apapun itu kayak ya itu tadi orang-orang juga soft spoken Iya. kalau ngomong kan kayak nggak ngersulo gitu loh Ya. Pak. Nah itu apakah memang sebelum perekrutan tim nih Pak, memang ada beberapa hal yang ditekankan kalau mau gabung sama dinas pemadam kebakaran itu harus A, B, C, D, Spesifikasinya E ya. gitu, Harus Pak. kayak lulus dari apa Ya, gitu. jadi betul. Jadi kalau di pemadam kebakaran, memang secara pekerjaan memang harus dituntut seperti itu. Selain dari persyaratan fisik harus sehat, terus kemudian juga harus fit, harus kuat, karena memang banyak kegiatan yang kita membutuhkan kekuatan fisik. Betul. Dituntut juga secara psikologis harus memenuhi syarat. Jadi tidak boleh gampang marah, harus sabar, harus telaten, dan juga harus tabah. Jadi termasuk memang selain pembawanya seperti itu, juga pada saat setelah jadi pemadam biasanya harus diklat. Jadi harus diklat, harus diajarkan tentang bagaimana menangani secara baik, secara aman, dan juga salah satu doktrin yang ditanamkan adalah kita adalah pelayan masyarakat. Kita semua melayani masyarakat dengan hati, Ya. dengan tanpa bayaran, insya Allah bayaran kita nanti lebih banyak di akhirat. Tabungan akhirat ya. iya. Pak, Ya. ini juga jadi pertanyaan. Kemarin tuh sempat viral juga di sosial media. Posisinya ada mobil pemadam yang mau memadamkan api itu di seberang. Tapi dia terhalang sama kendaraan masyarakat yang dia kurang aware gitu, nggak mau segera minggir. Nggak mau gitu. ngalah gitu. Nah, sebenarnya kalau dari pelatihannya sendiri menangani hal seperti itu tuh gimana Pak? Ya, Apa yang harus dilakukan? Sedangkan ini harus cepet ini, Ya. tapi kita kehalang gitu. ya. Yang pertama kalau kita lihat dari segi hukum, ya dari segi aturannya, petugas pemadam pada saat menangani kebakaran dilindungi oleh undang-undang. Iya. Mulai dari undang-undang lalu lintas, di KUHP juga ada. Intinya pada saat orang menghalangi petugas pemadam kebakaran untuk menangani kebakaran, itu ada hukumnya, Ya, ya, ada ya, pidananya.
Jadi kalau tidak salah itu ancamannya 7 tahun, nggak main-main. Bahkan suatu saat misalkan kita nangani kebakaran, itu dia mengalih, ibaratnya kita tabrak, itu sah, kita yang benar. Menghalangi Betul, tadi. justru dia yang melanggar hukum. Iya. Tapi tetap biasanya tetap alhamdulillah sampai sekarang tidak pernah istilahnya kita sampai terpaksa nabrak orang karena menghalangi. Alhamdulillah kalau masyarakat Batu terutama ini sudah teredukasi Tertib ya. dengan baik. Kesadarannya lebih ya, Betul. Pak, ya. Karena ada Sudah tuh kan di terekonomi. sosial media ya Pak sampai ditabrak gitu kan Ya. mobilnya Ya. karena menghalangi, Ya. nggak mau ngalah. Betul. Gitu kan. Dan memang itu kalau standarnya memang seperti itu. Termasuk misalkan contoh di hidran itu biasanya kan tidak boleh orang parkir. Oh iya. Tapi pada saat kita gunakan hidran itu di situ ada kendaraan yang mau tidak mau kalau misalkan harus dirusak. Oke. Karena kita membutuhkan kecepatan untuk penanganan penyelamatan. Jadi menyelamatkan nyawa itu sudah tidak bisa ditunda. Iya. Jadi kalau sudah seperti itu ya resiko mereka. Betul sih. Nah, Pak, kan sering ya Pak ya, maksudnya kayak anak-anak kecil TK atau SD gitu kan, kalau ditanya cita-citanya apa, TNI, polisi, pemadam kebakaran gitu kan, pasti pemadam kebakaran, dokter itu masuk gitu ya, 5 besar. Nah, dari pemadam kebakaran sendiri, apakah memang ada penyuluhan-penyuluhan ke anak-anak kecil biar setidaknya mereka paham, apalagi kan namanya anak-anak kecil itu kendaraannya pemadam kebakaran tuh favorit sekali. Anak saya favorit, Pak. Favorit itu. Betul. Jadi memang ini sebenarnya kalau kita lihat kecenderungan sekarang kita bersyukur. Jadi kalau kita bilang secara safety, secara standar keselamatan itu sudah ada perbaikan di Indonesia. Contoh saya dulu kecil nggak pernah ngerti tentang pemadam kebakaran. Tapi hampir semua sekarang sekolah mesti salah satu kunjungannya ke pemadam kebakaran. Karena pertama sudah masuk di kurikulum, terutama di PAUD TK itu sudah masuk kurikulum, masuk dalam mata pelajaran pengenalan profesi. Nah kebetulan yang diidolakan profesi pemadam kebakaran. Nah, itu makanya sering ke sini. Sebenarnya itu juga tidak menutup kemungkinan misalkan pengenalan profesi yang lain, misalkan dokter, polisi, TNI, kantor pos dan sebagainya sebenarnya bisa. Cuman memang sekarang animonya untuk pemadam kebakaran memang luar biasa. Kita kadang-kadang memang sampai benar-benar menjadwalkan. Jadi kadang-kadang dalam sehari itu bisa sampai 3 sekolah kita jadikan satu. Karena memang juga sebenarnya agak kita batasi. Karena terus terang Batu ini termasuk favorit. Sampai dari luar kota. Karena itu pertama melihat unitnya Pak ya. Kedua lokasinya juga strategis Betul. gitu loh. Jadi contoh beberapa kita batasi memang. Contoh misalkan kunjungan dari Kota Malang, misalkan ngajukan kunjungan ke sini, kita sarankan untuk di Damkar Malang juga ada. Jadi tidak semua nanti di sini. Nanti kasihan di sana juga kalau nggak ada yang ngunjungi juga. Jadi idola ya. Sayang. Ini nggak sih Pak, maksudnya dengan vibes akhirnya masyarakat lebih aware sama pemadam kebakaran, anak-anak akhirnya lebih tahu gitu. Apakah dari Dinas Pemadam Kebakaran sendiri merasa terbantu bahwasanya pemadam kebakaran itu memang benar-benar cepat gitu Pak? Ya, jadi memang ini adalah kita sendiri juga senang dengan antusias masyarakat karena ini sebenarnya juga bagian dari tugas kita. Tugas pemadam yang paling besar sebenarnya adalah pencegahan. Pencegahan, iya betul. How to prevent. Jadi bagaimana kita mencegah jangan sampai terjadi kebakaran. Ini yang terpenting. Jadi kalau dibilang 80% tugasnya pemadam kebakaran itu adalah mencegah. Kita tidak ingin masyarakat sampai ada kebakaran. Terus terang kalau ada kebakaran ini semua susah. Betul sih Pak. Yang kena kebakaran susah, kita pun sebagai petugas ini juga resikonya nyawa. Betul. Jangankan sampai di kebakaran, jalan ke lokasi itu sudah taruhan nyawa kita. Karena kita membawa kendaraan besar, resikonya tinggi, salah mengendalikan sedikit terbalik. Jadi itu kita sendiri, alhamdulillah dengan pendidikan mulai usia dini, itu kita terbantu. Sehingga saya yakin dengan sudah terbiasa berpikir tentang safety, itu nanti sampai dewasa akan
lebih berhati-hati, terutama untuk kebakaran dan penyelamatan itu dia akan lebih aware. Oke. Pak, berarti kalau misalnya ada yang tertarik nih, aku besar nanti kepingin jadi petugas pemadam kebakaran gitu. Apakah itu ada sekolahnya sendiri Oh atau seperti iya, apa, seperti Pak? kayak polisi kan Oh, dia ada dia pendidikan bisa. akmil kayak Bisa gitu. masuk. Ya, jadi untuk idealnya memang untuk menjadi seorang petugas pemadam kebakaran itu harus melalui pendidikan dulu, namanya Fire Academy. Wah, di sendiri ya, Ya, berarti ya. Itu kayak tapi kuliah gitu, Bang. untuk di Indonesia kita masih belum punya Fire Academy. Jadi rata-rata sekolahnya masih dari umum. Jadi pemadam baru nanti dia diklat. Diklat. Oh. Jadi diklatnya macam-macam. Kalau diklat di pemadam itu macam-macam, ada 16 jenis diklat. Mulai dari yang dasar sampai nanti jadi rescue, inspektur, investigator, penyuluh dan lain sebagainya. Berarti macam-macam ya, Pak, Macam-macam. ya? Jadi spesifikasinya di pemadam banyak. Sehingga punya spesialisasi. Jadi termasuk contoh kecil kita nangani ular. Itu tidak boleh sembarangan. Kita harus mengenal ular, terus kemudian cara menangani yang baik, tidak sampai ularnya juga nanti kita evakuasi nanti mati. Nah, itu harus kita pahami juga. Ini Jadi Pak Arya semua suka menangani ular. termasuk hal kecil tawon walaupun kelihatannya sepele tapi berbahaya. Berbahaya. Betul, 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 betul. Jintup tawon, Pak. Suka nggak bisa menjelaskan saya. Jintup di Iya. mana? Di sini, aduh, itu Ya. luar biasa. Apalagi kalau jenis tawon Tawon das, das, aduh, Vespa Pak. afinis, itu secara teori dia 5 sengatan bisa membunuh orang dewasa. Luar biasa itu. Tawon Makanya- das, badannya Iya. kemana? Aduh, udah tahu. Nah, nanti Pasti masuk IGD. Pasti itu, Pak. Nanti kita lanjut lagi ya, Pak ya. Ya. Karena aku masih sangat penasaran sekali dengan Banyak banget ya itunya apa kegiatannya ternyata Ya. banyak banget. unit-unit yang tentunya ingin dikenalkan sama Pak San kepada kita. Tapi sebelum kita break nih, Pak, kalau seandainya nih Pak ada kejadian darurat yang memang urgensinya itu benar-benar urgent gitu. Dari pemadam Kota Wisata Batu sendiri, pemadam kebakaran Ya. Kota Batu sendiri, Pak, untuk menghubunginya kemana, Pak? Oke, Hotline-nya. untuk menghubungi Damkar Kota Batu, kita menyiapkan beberapa, mulai dari telepon kantor, yaitu 0341 512 111. Coba. Jadi 512 111. Jadi insya Allah nomornya cukup cantik. Iya, Itu Pak. yang pertama. Pak. Tapi ini harus menggunakan saluran telepon biasa. Jadi kalau menggunakan HP harus pulsa pakai ya. pulsa. Betul. Tapi kita juga menyiapkan layanan WhatsApp. WhatsApp oke. ini 24 jam standby. Oke. Di nomor 081 081 131 131 149 149 113. 113 yang ada di bawah sini ya. Ya, ayo Mas Haris, terus ya Mas Haris di bawah sini ya. Nah, terus apakah ada aplikasi, Pak? Terus selain ini juga kita menyiapkan aplikasi khusus untuk pelaporan penyelamatan dan kebakaran. Nama aplikasinya adalah SIP Akurat Damkar. Nah, Sip akurat Damkar itu damkar. bisa di-download bisa di-download Play di Store. Google Play Store. Jadi Bisa juga ya. gratis dan itu nanti bisa lewat sana. Jadi aplikasinya mungkin Iya, apa Pak bedanya kalau kita pakai aplikasi sama WA gitu? jadi desainnya memang kita buat lebih simple. Jadi nanti kalau kita membuka aplikasi itu salah satu tampilannya ada semacam panic button. Jadi itu kalau pengalaman saya di luar negeri, kebanyakan mereka menggunakan hal-hal yang sudah sifatnya psikologis semacam itu biar orang muda. Contoh gini, orang pada saat sehari-hari mungkin kita hafal nomornya, tapi pada saat jadi kebakaran orang panik. Panik Betul. ya lupa ngeblank semua. Jadi ya. sudah kita sentuh dengan alam bawah sadarnya dengan menggunakan aplikasi itu. Jadi di situ sudah ada langsung tombol merah, langsung pencet Pencet. itu. Kayak di gedung itu ya Pak ya? Betul. Jadi nggak yang membingungkan masyarakat waktu kondisi emergensi. Ya. Ya. Dan itu adalah salah satu inovasi kita yang mungkin tidak ada di daerah lain. Dan itu kita kembangkan, insya Allah ini akan diajukan sebagai
inovasi untuk dilombakan tingkat nasional. Wih, keren loh ya Kota Batu itu ternyata ya, luar biasa. Nah, nanti akan kita lanjut lagi sobat selai ngobrol-ngobrolnya sama Pak San, karena kita bertiga juga penasaran nih, ini mobil keren sekali ya, banyak Dalamnya ya. gimana? Dalamnya Boleh, gimana boleh. dan fungsinya untuk Nah. apa? Karena ternyata satu mobil ini fungsinya Berbeda-beda. berbeda-beda. Kita lanjut di segmen selanjutnya, jangan kemana-mana, tetap bersama kita di Selai Jalan-Jalan. Ghost to Pemadam kebakaran. Wah, kita suka unboxing truk pemadam kebakaran. Ini seru salah sekali. satu unit yang kata Pak San tadi di Kota Batu memiliki, tapi di daerah-daerah lain masih belum memiliki. Ya. Dan ini dari Eropa. Ya, Wow. harganya lebih dari 10 miliar ini. Wow. Luar biasa kan Batu kan. Gini. Kita mau nyebrang. Gini, ini mahal ya Ica? Ini mahal ya Ica? Dan ini lagi di masalah kowengannya aku. yang penting aku wis tahu. Numpak pemadam. Oke, Pak San boleh gabung sama kita Pak San Ya. di sini. Bisa dijelaskan juga ini namanya unit Mobil apa? Atau mobil apa Pak San? Ini yang di belakang kita ini disebut dengan mobil tangga Mobil Mobil tangga. mobil tangga. atau aerial ladder. Oke. Jadi ini mobil khusus. Mm-mm. Jadi mobil ini disiapkan untuk penanganan gedung tinggi. Oh. Jadi oke, mulai oke. dari operasi pemadaman Mhm. sampai juga penyelamatan. Mhm. Jadi Ya. ibarat orang di Lantai menara 10 setrum, gitu ya, Pak? dia enggak bisa diturunkan, kita bisa turunkan pakai ini. Kalau sobat Oh. selai semuanya penasaran kayak unitnya ini kayak apa? Lihat Home Alone 3. Home Ya. Alone 3 lihat itu ada mobil ini. Ya, ya. Oke. Wow. Tapi Pak, kalau seandainya mobil ini keluar, apakah dikatakanlah kayak emergensinya kebakarannya sudah benar-benar yang bahaya banget, Ya, atau ya. setiap kali ada kebakaran Jadi itu keluar? tidak semua kebakaran. Jadi kalau kebakaran kecil, Nah, apalagi rumah-rumah pendek, enggak perlu. Jadi oke. ini misalkan di ketinggian gedungnya tinggi, Ya. ini baru turun dia. Pak, kalau Oh. yang kebakaran yang kalau di rumah yang tidak terlalu besar itu pakainya Yang apa mana? namanya? Kita menggunakan ini yang Ini, mobil Pak. pompa. Ya, ini Mobil mobil pompa. pompa. Oh, yang ini, Ya, sobat selai. ini pumper. Ini supply. Supply. Oh, sate. Jadi Sate. supply. Jadi ini dia untuk fighting. Jadi untuk fighting mobil pompa ini dia walaupun dihidupkan berjam-jam untuk nyemprot dia aman. Aman. Nah, Oke. cuman kalau yang ini? mobil supply dia biasanya untuk pengangkut air. Oh, jadi dua-duanya ini harus berangkat. Ya. Oh, Jadi gitu. manakala ini dia terus nyemprot, begitu airnya habis langsung ada yang supply. Ya, biar nggak sampai kehabisan. Ya, gitu karena Pak, ya. penanganan kebakaran tidak boleh sampai terputus. Kalau Betul. terputus nyala lagi, besar lagi. Benar. Pak, tapi apakah kayak contoh nih Pak, kalau seandainya kayak kebakaran gedung atau tempat umum gitu Pak, itu ada perbedaannya dengan kebakaran hutan Pak? Ya, beda. Beda banget. Penanganannya gimana Pak? Mulai dari tekniknya beda, peralatannya juga beda, Hmm. dan juga nanti analisisnya berbeda. Jadi Oh. termasuk di pemadam sendiri nanti dibedakan ada beberapa jenis kebakaran. Berarti Mulai- sebelum berangkat itu harus ada kayak semacam meeting darurat juga Pak. Ya, Ini kebakarannya betul. apa gitu Jadi ya? harus memang sebelum berangkat biasanya briefing dulu. Uh-uh. Nanti termasuk strateginya. Oke. Jadi ibaratnya kita nangani kebakaran itu sama seperti perang. Oh. Iya, Kita iya, harus iya. menggunakan strategi, menggunakan taktik yang benar. Jadi contoh kecil kalau misalkan kebakaran hutan, kita sudah tidak mungkin lagi menggunakan mobil-mobil ini karena aksesnya. Iya, betul. Jadi biasanya kalau kita menggunakan teknik untuk mengisolasi. Jadi sebenarnya karena lokasinya tidak mungkin kita ada air di situ. Jadi banyak menggunakan peralatan-peralatan yang seperti cangkul, Kayak tanah senso, gitu ya. terus nanti dipukul-pukul ada alat untuk gebyoknya itu. Terus nanti kita bikin sekat bakar. Sekat bakar itu kita bikin parit kurang lebih 2 meter minimal, dan itu harus digali supaya nanti tidak merambat. Iya sih. Jadi berhenti di situ ya.
Berarti Betul, jadi menjadi tekniknya seorang beda. petugas pemadam kebakaran itu juga secara tidak langsung harus multifungsi ya Pak. Betul. ya? Nggak cuman fisiknya tapi otaknya. Betul. Iya. Dan semua ilmu itu Uh-uh. bisa kita terapkan di pemadam kebakaran. Iya sih masuk Wah, akal. keren. Termasuk kita Akal. juga harus belajar tentang lihat kimia, apa? fisika, biologi, Betul. kesehatan. Betul. Karena kita juga dituntut untuk bisa menangani medis darurat. Luar biasa. Wah. Oke. Bener semuanya. Oh, Iya. tadi Pak, tadi Nisna tanya apakah kalau jadi damkar harus good looking semuanya? Itu pertanyaanmu. Kalau pertanyaannya berapa Mas? Jadi kalau good looking itu biasanya sebenarnya orangnya biasa karena mungkin niatnya baik, Iya. terus juga sering nolong orang biasanya beauty. inner. Kalau aku sih poinnya satu ya, poinnya satu. Menjadi pemadam kebakaran itu akhirnya menjadi orang-orang yang soft spoken karena sering menghadapi Betul. emergency di luar nalar. Betul. Kalau emosian ya secara tidak langsung nggak bisa. Jadi Kita kan sering terbakar tuh Ya. emosinya. intinya gini, Cocoknya cari pasangan hampir sini. semua orang pada saat emergency itu sudah panik. 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 Kalau sudah panik, akal berpikir sehatnya jernih. tidak akan berjalan. Betul. Nah, kita sebagai petugas pemadam harus dituntut kita yang harus waras. Ah, iya. Berarti benar Padahal kata ya Pak panik San Jadi- tadi ya, biologi iya, Psikologi. Iya, Iya, termasuk nggak psikologi, apa-apa, semuanya ya Pak ya. termasuk semuanya. Luar biasa. Oke Pak San, kita lanjut ke unit yang lain boleh dulu Pak Ya. sebelum nanti kita datang ke unit ini Pak. Ya. Mungkin dikenalkan nanti yang unit-unit yang ada Oke. di sini Pak. Oke. Yang putih ini apa Pak? Yang putih ini? Beda, beda. Nah, kita sebenarnya bermacam-macam, nggak semua gede-gede. Jadi ada mobil-mobil yang kecil juga, Ya. tapi ini juga fungsinya tidak kalah penting. Oke. Fungsi ternyata tidak hanya yang di depan ya Sobat Selai, tapi Tapi di dalam juga ada yang mobil yang Ya. besar, Iya. ada yang kecil-kecil seperti Jadi ini mulai dari ini namanya mobil komando. mobil komando. Ya. Gunanya untuk apa fungsinya Pak? Mobil komando ini Komando tentunya latihan adalah pertempuran. pertama namanya komando adalah untuk mengendalikan. Jadi biasanya pimpinan menggunakan karena tidak menutup kemungkinan nanti lokasinya luas. Jadi mobilisasinya salah satu pakai ini. Oke. Terus di sini juga pusat kendali komunikasi, Baik. termasuk juga ini nanti adalah untuk backup secara operasional, Oke. kebakaran maupun penyelamatan. Oke. Ya. Terus kemudian Pak, ini sebelah kanan kita. sebelah kanan kita ini ada mobil rescue. Rescue gunanya Pak fungsinya? Mobil rescue ini khusus untuk operasi penyelamatan. Jadi di dalamnya ini bermacam-macam alatnya. Ah. Mulai dari SCBA, jadi untuk yang pelindung pernafasan itu, untuk yang ketinggian tali menali, ada juga untuk penanganan tawon, ular, khusus penyelamatan berarti yang ya, ini Pak. kompresor, Itu Pak, kalau misalnya ada yang kayak mau terjun gitu, terus kan biasanya ada balon. ya, Itu ada juga. ada juga. Jadi semua penyelamatan ada di sini alatnya. Oke. Jadi kalau kita ada panggilan penyelamatan, Ya, Rescue ini yang yang berangkat. berangkat. ini berangkat. Oke. Jadi tidak semua harus mobil Pakai besar. Itu. Oke. Ya. Terus Lanjut, Pak. ini seperti ini mobil dia sifatnya multifungsi. Jadi ini biasanya kadang-kadang kita gunakan untuk bawa peralatan Oke. seperti genset, pompa cadangan dan lain sebagainya. Jadi kalau kita menangani kejadian harus berpikir kemungkinan terjelek. Betul. Jadi yang kita siapkan biasanya berlapis. Biar nggak kaget gitu ya Betul. Pak ya. Katakanlah Biar kalau nggak bawa- sampai nggak sampai ibaratnya telat. Betul. Kalau bawa jagan yang jadi apa ya? Kalau Maksudnya bawa payung sebelum hujan ya, gitu loh maksud aku. betul. sedia apa yang sebelum Jadi hujan. jangan sampai juga kita peralatan yang kita bawa nggak sesuai. Iya, 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 Pak, iya. ngapunten ini buat latihan apa? Atau Ya, buat ini sebenarnya untuk anak TK ini untuk sarana outbound lah. Oke, kita lanjut ke Ini depan Pak. isinya kodam. Kan jagan katanya. Kita lanjut lagi Pak. Ya, Oke, kita berkesempatan untuk bisa naik ke salah satu armadanya pemadam kebakaran yang Wow. Go International, yang standar internasional Betul. dari Eropa. Betul. Dan Kamu langsung pernah naik ini nggak kawan? Nggak Nah. pernah kan? Kita pernah. Coba kawan. Coba sombong banget mereka. Kita naik ya. Kita Zafran, naik ya. Zafran nanti naik. Kita naik. Kita Bunda naik. naik dulu. Kita naik. Kita mau mereview yang ada di dalam Sobat Selai semuanya. Kok susah? Karena ini Enggak, biasa. mobilnya benar-benar mobil yang besar gitu loh. Seru. Nggak cukup kamu di tangga aja. nah, Begini. nah ini jadi di dalamnya mobil pemadam kurang lebihnya kayak gini.
di dalam cabinnya semacam ini. Jadi ini sebenarnya banyak tombol, masing-masing punya fungsi. Oke. Jadi termasuk ini layar ini nanti kalau dihidupkan, ini layar ini akan menampilkan keseluruhan data. Mulai dari suhu, cuaca, kelembapan, termasuk arah angin, Iya, kecepatan iya, iya, angin, iya. karena itu dibutuhkan agar ini bisa dioperasikan secara aman. Nah ini kebetulan sasisnya menggunakan mobil Eropa. Ini Oke. menggunakan Iveco. Terus atasnya Bapak itu radio kontrol juga kah atau komunikasi kah? Jadi ini adalah untuk alat komunikasi. Di sini ada komunikasi juga, termasuk ada pengeras suara juga. Ada Kalau yang sirine, biasanya permisi rotator. lewat-lewat Ya, Oh, iya. iya, lalunya. Oke. Oke, kemudian ada apa lagi Pak yang harus di-highlight Pak? jadi termasuk ini standarnya karena mobil Eropa luar biasa. Ini beda dengan mobil-mobil biasa. Ini kalau giginya ini ada 8, termasuk ada C. Ini kalau dia untuk ekstrim, jadi kita C itu istilahnya gigi setengah, Iya, masih kayak bisa nanjak jalan. gitu. Nanjak curam pun dia masih bisa. Oh, Keren ya. segini besarnya Se-ekstrim dia Pak ya? itu. Ya. Terus juga termasuk ini suspensinya juga luar biasa. Nanti kalau kita coba jalan itu kita kayak naik sedan, nggak kayak naik truk. Oh, apakah kita berkesempatan untuk jalan ini Ya. ceritanya ya? Nanti kita jalan. Boleh. Oke. Oke Pak, Oke. setelah Kita ke keluar. belakang. Kita Kita review yang di belakang. tangganya. Ih, aku habis gini naik. Wow, kalian pasti iri sama kita bertiga karena kita bertiga ada di atas mobil pemadam kebakaran dan ini adalah mobil tangga. Ini luar biasa loh sobat selai semuanya. Kita tadi kan di awal sudah diajak pasan untuk naik dan tahu nih dalamnya seperti apa. Ternyata di atas kita juga diperbolehkan naik dan Pasan mau kasih info apa nih Pak tentang Ya. mobil ini Pak? Silakan Pasan. Jadi mobil tangga ini bedanya dengan mobil pompa yang lainnya adalah ini, tangganya ini. Tangganya ini kita lihat kokoh sekali. Iya. Dan ini bisa menjulur sampai ketinggian 24 meter. Wow. Jadi ini kita sekarang ini belum kita berada di ketinggian sekitar 5 meter. Oh ini 5 meter ya Pak 5 ya? meter nanti ini ditambah lagi. Nanti kalau misalkan dijulurkan itu tambah 24 meter. Luar Bisa biasa. untuk penanganan sampai 8 lantai. Dan ini penanganan untuk keselamatan yang di lantai atas, Betul. ada yang bawah sudah kebakar dan nggak Ya, bisa ada ya, akses ya Pak ya. ya. Pak Betul. ada nggak sih damkar yang takut ketinggian? Ada tapi harus berani. Jadi dulu ada anggota kita yang memang dia trauma ketinggian, Iya. tapi karena dia jadi pemadam mau ndak mau, Sembuh ya. mau ndak mau. Dia mau nggak mau. Bener kata Pak San Tapi tadi akhirnya ya, harus bisa sembuh. semua ilmu yang kita pelajari di sekolah itu berfungsi di pemadam kebakaran ya Pak Betul ya. sekali. Mulai dari psikologi, Betul. kesehatan jasmani dulu olahraga, Iya. matematika, Ya. fisika, kimia, biologi semuanya harus paham gitu sobat Ya. Selai. Secara iya. Nah, Pak San, apakah Ya. mobil ini khusus untuk mobil tangga ini sejak hadir di Kota Batu sampai sekarang pernah Pernah sampai terpakai keluar, nggak Pak? Pernah terpakai nggak ini Pak? Kalau untuk penanganan kebakaran jarang sekali. Tapi yang sering adalah untuk penyelamatan. Penyelamatan. Kita pernah menyelamatkan orang yang merenovasi menara di masjid kesetrum, ngevakuasinya pakai ini. Oh. Termasuk beberapa pohon-pohon yang memang ekstrim, tidak bisa dinas lingkungan hidup yang tidak bisa nangani, Iya. akhirnya kita tangani pakai mobil Oh, ini. motong pohon Ya. yang sudah tua-tua Ya. kayak biasanya ya Pak ya? Itu pun tapi dengan catatan kalau misalkan DLH sudah nggak angkat mampu tangan, ya? angkat tangan karena Oke, memang oke. resikonya tinggi, baru kita tangani. Termasuk juga untuk beberapa balio-balio yang kena angin sampai membahayakan itu sering kita tangani pakai mobil ini juga. Oh, kalau gini seru ya, tapi kalau kita lihat ke bawah, Tapi kita lihatnya pemandangan. tinggi ya. Pak, Ya. izin, boleh nggak sih Pak kita bertiga mungkin mobil ini bisa jalan gitu boleh nggak sih Pak? Boleh, habis ini nanti kita jalan. Ayo kita jalan saja. Nanti Sobat jalan. Selai. Tapi kita nggak Nanti perlu di sini nanti kan? dirasakan Heeh. bedanya naik mobil mahal. Oke. Oke. Jadi naik truk rasa sedan nanti. Oke, sebentar Sobat Selai boleh hadap saya. Maaf loh ya, keluarga saya mau naik mobil harga 10 miliar. Mohon maaf loh ya, mohon maaf sekali. Mohon maaf loh ya. Kalian belum Ngomong pernah dinas
Nah ya, aku naik mobil Eropa. Ica, ini mahal Ica. Aku naik mobil mahal Ica. Kita langsung aja ya naik Ya, kita tapi mulai. nanti dengan catatan kalau kita mengoperasikan mobil ini harus pakai helm dulu. Oke, siap. Ya, Pak, Ya, harus. Oke, kita dulu ya sobat-sobat, kita prepare dulu. Tidak sabar. Ikuti perjalanan kita naik mobil tangga milik pemadam kebakaran dari Kota Batu. Let's go. Oke guys, jadi ini kita udah mulai jalan meninggalkan kantor dari Halus ya Pak ya. Dinas Pemadam Beda nih, Kebakaran mobil. dan Penyelamatan. Wow. Allahu Akbar. Eropa sama- Ini adalah mobil Eropa ya Mas ya. Lihat Masnya sangat chill sekali guys. Ini luar biasa sekali ya. Pak, ya. Seru banget Yo, guys. mangannya Kita udah mahal. mulai berjalan. Iya, sampai naik truk kan. Biasa sekali Beda, dari Pak. selain Beda. jalan-jalan, Suspensinya kita bisa itu loh, Pak. menikmati ya bagaimana fasilitas Makanya dari saya bilang ini pemadam naik truk, kebakaran tapi kayak naik yang sedan. bisa digunakan untuk menyelamatkan masyarakat Iya Pak, Kota bener. Wisata Batu. Anteng, Pak. Betul. Hujan. Mas, tapi aku penasaran. Ini kan ada yang bisa duduk di depan, ada yang bisa duduk di atas sini. Berarti kapasitasnya kalau berangkat itu di sini berapa orang? Biasanya per armada itu kita ada rebunya isinya 6 orang. Oh, itu Tapi kalau maksimal ada ya? yang datang kayak Maksimal 6 apa, Pak? orang guys. Jadi Eh, nanti kan nggak mungkin 6 orang di anak depan TK, semua ya. anak SD Jadi di gitu, sini tuh masih untuk bisa ini lihat. biasa. On the way, on the way. Tapi untuk kalau dioperasikan nanti lain kali aja. Ya, Ya. siap, Pak, aman. Ali, Pegangnya dulu nggak? Pak, nah ini Pak. Mana say? Nanti kita balik lagi. Oke, sobat selai semuanya. Sama Pak Hasan boleh di sini. Pak, Sini, Pak. boleh gabung sama kita juga Ya, lah Pak Pak Mul. Mulyadi. Sini Pak Mulyadi. Nah, kita sudah merasakan gimana sih rasanya naik mobil pemadam kebakaran. betul Mobil dan tangga. iya mobil tangga keluaran dari Eropa itu ternyata benar katanya Pak Hasan. Kalau di depan ya, ini aku ya POV ku ya. Itu rasanya kayak bukan naik truk tapi naik sedan yang walus. Serius. Tapi di Nah. atas juga kita nggak seberapa ya itu nanti habis ini baliknya gantian. Yang tadi di atas gantian nanti di depan. Siap. Ya, Siap. nanti biar ngerasakan juga. Tapi serius ya sobat selai semuanya, ini salah satu experience terbaru aku dan 2025 akhirnya bisa naik ke mobil ini gitu loh. Ya, nanti tambah lagi kalau ini kita operasikan naik yang tangganya. Wah, Di atas. kayaknya itu Bulan- kedekir. bulan depan ya, Pak ya? Minggu depan bisa. Oke, Pak. Weh, asik. Nggak usah bulan depan, minggu Kita depan bakal, bisa. ngikut sama Pak San karena Pak San juga bilang minggu depan akan ada datang ke hotel-hotel untuk Ya, ngasih inspeksi, inspeksi inspeksi gitu. proteksi kebakaran. Ya, nanti siapa tahu kita bisa ikut dan kita bisa belajar juga sobat selayu semuanya karena memang bergabung sama Dinas Pemadam Kebakaran itu akhirnya kita juga Seru senang-senang banget tapi ya. belajar. Ya. banget kegiatannya juga banyak Iya. banget. yang Iya. Nanti bermanfaat saya buat juga kita. ajak latihan rappling nanti. Wah, itu serem banget loh, Pak. Ya. Itu serem loh. Kayak Tapi anu dijamin badan- aman, dijamin aman berat kalau sama banget anu damkar. badan sendiri. Pak, satu pertanyaan terakhir sebelum Ya. kita balik ya Pak Ya. ya. Emang beneran apa kalau mau jadi tim dari Dinas Pemadam Kebakaran itu harus soft spoken gitu ya Pak ya? Kok dari tadi tuh aku nggak dengar kata-kata yang menyebalkan Ya, gitu. nggak ada yang Kata-kata yang halus yang berasa kayak kita memang pulang ke rumah kan? Ya. Gitu kan? Jadi memang ya itu salah satu skill yang harus dimiliki oleh petugas pemadam karena kita harus berhadapan dengan masyarakat langsung yang tanda kutip biasanya orangnya panik. Betul, Iya. betul. Kalau kita ikutan panik, kita ikutan emosi, malah akhirnya jadi bertengkar. Iya sih benar sih. Jadi memang harus dituntut menjadi pembicara yang baik Saya- dan harus tenang dalam kondisi apapun. Luar Oke. biasa. Oke, kita kita kembali ya. Balik dulu ya Pak ya, kita balik ke rumah. rumahmu didamkan Ya. karena Ke kantor, ke kantor.
sobat selai semuanya yang ada di mobil rescue. Jadi kita sudah lihat ya itu ya Alat gimana cara untuk kerjanya. Betul. Jadi mungkin kalau ada kecelakaan kayak gitu ya Pak ya. Ya. Habis itu kecepet sama mesinnya, Jadi, kecepet sama ini Betul. setirnya. Untuk pertolongan kecelakaan lalu lintas itu menggunakan alat-alat khusus kayak gini. Jadi alat ini kuat tapi tidak menimbulkan percikan api. Betul. Khawatirnya nanti kalau misalkan kecelakaan bensinnya kemana-mana, sedikit percikan bisa kebakar. Benar. Terus Ini Pak, kalau orang awam bilangnya dongkrak mungkin ya. Maksudnya orang-orang yang nggak tahu Iya. kan Iya. kayak dongkrak gitu dia. boleh dijelaskan lagi Pak alat-alatnya apa sambil kita jalan Pak, karena Ya. kita penasaran dengan apa yang ada di dalam dari Jadi mobil rescue ini peralatan untuk tali menali. Jadi di sini lengkap, tali menali, oke. mantel, karabiner dan sebagainya. Terus ini Tali silaturahmi ada di sana. ada ini Jadi, juga mobil Jepang toolkit. Ini apa Pak? Terus ini juga ada kompresor. Sobat Tadi selai. untuk mengoperasikan tadi ada yang dia pakai baterai, ada yang pakai hidrolis. Kompresor ini. Di tali menali atasnya Ya. sobat selai. Tali silaturahmi. Nah, terus ini baju untuk tawon. Jadi tawon ini bajunya khusus. Kalau kita pakai baju biasa, Iya. walaupun pakai jin, sengatnya tawon Vespa Afinis itu tembus kurang lebih sampai 5 mili dia. Oke. Jadi makanya kalau pakai setebal apapun kain dia masih tembus. Disengat ya katanya. Bukan tawon itu, bukan Iya, tawon Vespa, tawon tawon yang mana? endas Iya. itu loh. Tawon endas bukan tawon Ini Vespa. CBA. Badannya ada. Terus ini peralatan macam-macam. Termasuk juga ini sering kita gunakan. Termasuk orang sering selip kendaraannya terjebak, sering kita diminta tolong tengah malam-malam itu. Oke. Dia biar bisa maju lagi. Jadi secara tidak langsung memang di mobil rescue ini peralatannya juga peralatan yang memang sangat dibutuhkan dan digunakan di segala situasi gitu ya sobat selai semuanya ya. Jadi kayak semua ada mau situasi yang berbahaya, yang banget gitu bisa. Maju. Oke. Lihat untuk penyelamatan juga Iya. lengkap banget. Jadi nggak cuma kebakaran aja. Tapi Itu ada juga ularnya, Mas. penyelamatan itu ular ya Pak? Beneran? Serius. Boleh Iya. lihat. Ada ular. Oh, ternyata memang Ini salah satu Boleh dilihat Pak ular. hasil evakuasi kita. Berbahaya tidak? hasil Masih berbahaya, dia masih liar. Berbisa. sumpah serius gede banget sobat selai. Oh, Ini ini- ular Tapi ini evakuasi nggak di mana, berbisa Pak? ya Pak? Ini tidak berbisa, ini jenis piton. Oh, tapi melilit. Ya, jenis Evakuasi piton di mana Pak ini Pak? di daerah Beji. Pak, terus ini nanti diapain? Jadi ini nanti kalau sudah terkumpul biasanya kita lepas liarkan. Karena dikumpulin dulu. betul, ular ini kalau di pemukiman dia menjadi ancaman, Betul. tapi juga penting bagi ekosistem. Iya betul. Jadi kalau kita tangkap enggak kita bunuh. Kita pelihara, bahkan kita rata-rata dia kayak banyak kutunya kita bersihkan, Oh ular ada kutunya. baru kita rilis. Oke. Oh ular itu ada kutunya. Jadi secara tidak langsung nih sobat selai semuanya ya, Ya. di pemadam kebakaran itu juga semua ilmu digunakan. Tapi dia tidak jinak ya Pak ya? Ya, ini dia masih liar. Tapi walaupun menggigit dia tidak berbisa ya yang ini ya? Tidak Tapi berbisa. melilit sih. Ini dia melilit menggigit. kalau membunuh itu dengan cara dia dililit. Pak Jadi pipis. ini kalau dia stres. Kalau dia stres. Pipis dan Jadi dia cara membunuhnya enggak dengan bisa, tapi dia dengan melilit sampai mangsanya patah tulang, kehabisan nafas, baru dimakan. Wih, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil ya sobat selai, datang ke dinas pemadam kebakaran. Untuk sedang sibuk dililit. Nah itu kalau misalnya nih ya ada yang sudah diserang terus dililit kayak gitu, apa yang harus dilakukan sambil nunggu pemadam datang? Kuncinya ya, jangan ya. panik sama buntut. Kuncinya kalau piton di Jadi kalau ular itu Kenapa? ibarat tangannya di ekor. di ekor. Nah, yang kita amankan kepala Yang sama kita ekor. makan niki. Ini kalau sudah ngunci, bukanya dari ekor. Oh, itu ilmu baru sobat selai. Tapi kan yang badannya tetap itu Iya. tetap ngelilit dia. Boleh. Tapi karena mungkin kunciannya di Kunciannya di ekor sama ekor. kepala, Ya. jadi Oh, lebih jadi mudah. masih ditarik, aman. Makin erat dia. Dan ini bisa patah. Tulang kita kalau dililit ini bisa patah. beda kan? Kalau dipaksa tambah patah. Semakin dia melilit. Iya. Mas, tolong dilepas ke kanan juga mas. Ini luar biasa lo ya, kasih tepuk tangan untuk
dinas kebakaran, Nah, kasihan ya. pemadam kebakaran. Makanya mungkin kalau untuk warga-warga yang nemu ular di kampung mending jangan dibunuh. Kasihan karena biasanya tuh Ya. mereka tuh dibunuh gitu. Jadi kayak mending panggil aja pemadam kebakaran kan nggak apa-apa ya Pak kalau ada Betul. ular-ular seperti Jadi ini kalau ya. kita sarankan Masuk ya. seperti ini yang membahayakan, jangan ngambil resiko. Mm-mm. Ya, mending panggil pemadam kebakaran dan dijamin gratis. Insya Iya. Allah juga pelayanan kita termasuk cepat, Ya. tidak sampai nunggu lama. Buat lagi. Yang penting juga lingkungan aman. Iya Pak, ya. betul. Ularnya kayak pingin syuting juga iya. kayaknya ya. Ini kecil segini, Oh, pernah lebih besar lagi Pak? ini kecil, segini kecil, Itu piton kan ya Pak ya? piton. Oke. Bal piton kan ya kalau Bukan, kalau ini bukan. Bal piton Amerika. Kalau bal piton dia hias. Oh. Nah, ini rating ya, Sobat apa, dari Selai, alam. gambarannya ya sekali lagi bagi saya pribadi yang pertama kali datang ke Dinas Pemadam Kebakaran, saya banyak dapat insight, dapat ilmu, dapat hal-hal baru dan bukan hanya kita berbicara masalah kedinasan ternyata di sini tapi berbicara masalah kemanusiaan juga. Ini kayaknya kita harus ada part 2 ya ke Ya, dinas pemadam kebakaran soalnya kita belum bermain api di sini. Betul. Ya. Betul. Serba kita juga belum bermain coba api. itu rappling juga Iya, kan. Pak, aku suka bermain api, ya kan? Kamu suka kan? Terbakar tapi cemburu kan aku tadi. Dia suka bermain api yang madamin siapa kita. Kita. Oke, Pak San tentunya terima kasih Ya, banyak sudah sama-sama. mengizinkan kita bermain di Kasih. Dinas Pemadam Kebakaran Seru ya. banget ternyata Betul. seru pol. Betul dan harapan dari kami satu ya Sobat Selai semuanya, kalau ada apa-apa selama itu urgensinya benar-benar urgent langsung Dan hubungi tidak ada Dinas yang bisa Pemadam membantu Kebakaran. ya. Itu boleh. Jangan menghubungi Dinas apa-apa telepon karena Dinas Urgensinya Pemadam masih Kebakaran banyak. kan juga mengerjakan sesuatu Iya. yang emergensi bukan Jadi hanya yang kesepian terus telepon pemadam jangan. Bahkan pacarmu aja nggak ngangkat gitu kan, apalagi tega kamu ke pemadam kebakaran. Apa Pak tadi nama aplikasinya Pak? Sip Akurat Damkar. Nah, Sip Akurat Damkar. Selain 512111 ada juga tadi nomor WhatsApp-nya dan jangan lupa untuk download Sip Akurat Damkar. Semua ada di sini ya Mas Heri, Mas Haris. Ya. Ting 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 nggak ada percikan-percikan Iya. api ya Mas Harus ya. bisa ya Mas Haris. Oke, semoga kita bisa ketemu lagi di pemadam Part 2. Dinas Pemadam Kebakaran part 2 karena aku Nisrina sama Putu juga masih ingin belajar tentang hal-hal yang baru apalagi memadamkan api kalau digas melon atau Kita belum kasih coba itu ya memadamkan api Ya. di gas melon itu. Nah, makanya. Gimana? Ditutup pakai kain basah. Part 2 kita akan belajar. Part 2 kita akan belajar ya. Kayaknya part 2 kita akan jadi ganti bukan selai jalan. Apa? Bigman. Karena nanti ada rapplingnya juga kita Ya. Bigman. Bimin. Oke, tunggu part 2 kita dan Yes. saksikan part 1 dulu. Semoga Sobat Selai semuanya bisa mendapatkan ilmu baru dan semoga ilmu barunya bisa diimplementasikan ke kehidupan kita sehari-hari. Kita semuanya pamit. Terima kasih. Terima kasih, semoga bermanfaat dan Amin. juga terima kasih sudah Amin. bantu mensosialisasikan kepada masyarakat Kota Ya, Batu. Semoga kapan-kapan lagi ya Pak semakin San, ya. aman, Kita nanti kesini lagi ya Pak. semakin Terima kasih aman, buat semakin Mas baik, Rai. semakin saya untuk Kota Ya. Batu. Kita pamit dulu, Bang.